Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Sakinah Syahran ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu model kepemimpinan ataupun gaya kepemimpinan otoriter. Nah, apa sih itu definisi kepemimpinan otoriter? Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Nah, apa saja sih karakteristik dari kepemimpinan otoriter tersebut? Yang pertama, menjabarkan visi, tujuan, dan tugas secara detail. Mereka tidak mentoleransi setiap penyimpangan. Yang kedua, pemimpin mengontrol semua keputusan. Anggota hanya bertindak sebagai pelaksana setiap keputusan. Mereka harus menjalankannya tanpa ragu. Yang ketiga, pemimpin sedikit atau tidak menerima saran atau inisiatif dari pengikut. Mereka mengabaikan kreativitas dan pemikiran out of the box dari bawahan. Itu membuat rendahnya inovasi dan kreativitas di dalam organisasi. Yang keempat, anggota merasa tidak terlibat, membuat mereka kurang termotivasi. Mereka melaksanakan tugas karena di bawah ketakutan dan ancaman. Yang kelima, pemimpin mengawasi ketat terhadap anggota kelompok. Mereka memberikan hukuman keras ke setiap ketidakpatuhan dan menggunakan kekuasaannya untuk mengancam. Sanksi seperti pemecatan, pengawasan seringkali lebih ketat kepada anggota yang dianggap membangkang. Nah, apa saja sih kelebihan dari kepemimpinan otoriter itu sendiri? Yang pertama, dapat mengambil keputusan dengan cepat karena bersifat satu arah saja. Yang kedua, memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur anggota jika melakukan kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja. Yang keempat, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik. Yang kelima, menghasilkan hasil yang konsisten. Dan yang keenam, adanya rantai komando yang jelas. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. Yang ketiga, adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan anggota. Yang keempat, minimnya kreativitas yang terbatas dari anggota. Yang kelima, menimbulkan keluhan, permusuhan, dan adanya peluang yang terjadi perpindahan kerja karena bawahan tidak merasa nyaman. Nah, adapun tokoh-tokoh pemimpin otoriter itu sendiri, yang pertama adalah Benito Mussolini dari Italia. Yang kedua, Adolf Hitler dari Jerman. Yang ketiga, Kim Jong-un dari Korea Utara. Yang keempat, Richard Nixon dari Amerika Serikat. Nah, adapun dari Indonesia yang kerap disebut sebagai pemimpin otoriter ialah rezim Soeharto.